Pemuda berpolitik. Kayaknya kalau misalnya kita bahas itu relate banget gak sih sama keadaan sekarang, apalagi di zaman pandemi kayak gini. Nah, karena kita banyak menghabiskan waktu di dalam rumah gitu, jadi sering gabut, jadi kita lebih sering juga nih untuk membuka sosial media. Jadi kita lebih update masalah kayak apa sih gitu yang lagi trending di sosial media. Nah, karena kita lebih update di sosial media, banyak juga nih dari kita golongan-golongan pemuda yang ikut menanggapi atau memberi komentar gitu terhadap isu-isu sosial atau itu politik, apalagi yang lagi hangat nih di sekarang-sekarang, yang masih hangat-hangat banget gitu kan, tentang Omnibus Law. Karena perkembangan teknologi sekarang ini, kita jadi lebih mudah nih untuk mengakses suatu informasi. Jadi milenial sekarang lebih melek masalah politik, lebih aware dengan apa sih yang terjadi sama negerinya. Tapi dengan kemajuan teknologi sekalipun pasti ada dampak negatif dan dampak positif yang ditimbulkan. Contohnya kayak apa dampak positifnya? Kita lebih mudah untuk mengakses sesuatu, kita lebih mudah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh kayak di masa sekarang nih, lagi di masa pandemi gitu kan ya. Terus juga kita lebih mudah untuk mengakses internet. Tapi gak terpungkiri juga banyak sekali dampak negatif yang dihasilkan dari kemajuan teknologi ini. Nah, karena di sini aku membawakan tema politik, jadi aku mau jelasin nih apa sih dampak negatif yang ditimbulkan oleh millennials karena kemajuan teknologi ini terhadap isu-isu politik. Contohnya kayak Omnibus Law kemarin. Tapi sayang sekali pemuda-pemuda yang bermain sosial media itu juga nggak terpungkiri banyak sekali yang termakan berita hoax, banyak sekali yang mudah terprovokasi gitu sehingga menimbulkan framing di golongan tertentu gitu. Ini bahaya banget kan, karena kita sebagai millennials yang diharapkan bisa membangun negeri, kita juga diharapkan untuk bisa memberikan solusi bagi Indonesia agar menjadi negara yang lebih maju lagi, justru malah sebaliknya, malah kita kesannya menjatuhkan, kesannya juga malah kita gitu yang memecah Indonesia yang lain dan Indonesia yang satu lagi gitu. Nah, karena menurut aku itu suatu hal yang sangat berbahaya gitu, dan aku juga takut kalau misalnya hal tersebut nantinya akan menjadi budaya di kalangan remaja. Makanya nih aku mulai sekarang ingin sekali menyadarkan kaum milenials bahwa kita tuh perlu aware sama berita apa yang kita dapat, media apapun itu, karena kita nggak tahu ini tuh berita benar-benar valid atau berita hoax. Nah, kalau misalnya aku lihat lagi nih ya, kenapa sih pemuda-pemuda sekarang tuh mudah sekali untuk terprovokasi? Menurut aku sih faktor terbesarnya adalah kurangnya minat literasi dari mereka. Aku sangat apresiasi sekali kalau mereka aware gitu terhadap negerinya, care terhadap negerinya. Tetapi jauh lebih baik lagi jika mereka ingin mengkritisi suatu hal, mereka kaji dulu nih apa sih dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan. Karena kita sebagai remaja perlu banget ingin tahu, rasa penasaran. Kayak misalnya Omnibus Law kemarin gitu, banyak sekali yang menghujat, banyak sekali yang kontra, dan perlu banget nih kita kayak bertanya-tanya, sebenarnya emang dampak negatif doang ya yang ditimbulkan, emang dampak positif itu tidak ada gitu. Nah, nantinya dari rasa penasaran itu kita jadi lebih tertarik untuk mengkaji lebih dalam informasi-informasi yang ada gitu kan. Nah, kita juga dengan begitu pendapat-pendapat atau argumen-argumen yang nanti akan kita keluarkan itu akan lebih berisi dan sifatnya juga akan lebih membangun, sehingga tidak menimbulkan provokasi atau suatu kalimat yang hanya membawa kesan buruk gitu. Nah, kalau misalnya kita ingin mengkaji sesuatu hal lebih dalam, usahakan jangan hanya menggunakan satu sosial media saja. Kita juga harus melihat sosial media yang lain, karena keberagaman isi dari sosial media bisa menjadi referensi-referensi lain untuk kita. Kenapa aku bilang kayak gitu? Soalnya aku juga seorang millennials dan aku juga seorang aktivis sosial media. Jadi kalau misalnya ada isu yang ingin sekali aku kritisi, aku suka membandingkan nih antara satu media dengan media lainnya gitu. Aku ambil contoh Twitter dan Quora ya. Waktu pas lagi klimaks-klimaksnya Omnibus Law, aku banyak sekali mendapatkan informasi tentang dampak negatif dari disahkannya RUU ini dari Twitter. Sedangkan aku juga banyak sekali dapat informasi positif dari disahkannya RUU ini dari Quora. Jadi
aku bisa lebih mengelola gitu apa yang harus aku tolak dan apa yang harus aku terima. Nah, selanjutnya yang mau aku bahas di sini adalah tentang demo kemarin gitu. Banyak sekali ya yang turun ke jalan untuk membela keadilan, walaupun di masa pandemi gini tidak melunturkan sama sekali semangat mereka. Mulai dari mahasiswa, buruh, bahkan pelajar pun ikut gitu untuk turun ke jalan. Nah, yang mau aku permasalahan di sini adalah pelajar yang turun ke jalan. Tapi sebelumnya aku ingin mengapresiasi sekali jika ada pelajar yang turut ikut ke jalan untuk demo kemarin. Mungkin maksudnya mereka baik, ingin membela negeri, ingin memperjuangkan keadilan. Tapi sayangnya gak sedikit juga nih dari mereka yang termakan provokasi. Pasti kalian juga tahu lah ya, banyak sekali media-media yang memberitahukan bahwa banyak fasilitas-fasilitas umum yang dirusak oleh pihak provokasi. Nah, sayangnya banyak sekali nih pelajar-pelajar kita yang ikut termakan provokasi tersebut sehingga ikut merusak fasilitas-fasilitas umum. Padahal kalau misalnya kita pikir lagi, itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan apa yang mereka tuntut. Terus ada yang nanya, kalau misalnya kita nggak merusak fasilitas umum, nanti pemerintah nggak akan ngegubris kita. Padahal kenyataannya kan tetap sama. Jadi kita perlu banget nih tahu kalau misalnya kita mau ikut demo, tujuan kita tuh apa? Apakah kita sudah benar-benar memahami substansi dari apa yang kita demokan tersebut, atau cuma memperkeruh suasana saja gitu. Aku kemarin sempat berdiskusi dengan mahasiswa gitu, kayak apa sih yang hal-hal yang mereka lakukan sebelum mereka melakukan demo. Sebenarnya mahasiswa tuh sangat mempersiapkan itu. Gak cuman asal turun ke jalan gitu, mereka punya BEM yang berisi Departemen Propaganda dan Aksi, dan itu dikhususkan untuk mengatur jalannya demo. Hal-hal apa saja yang perlu mereka lakukan gitu, step demi step kalau misalnya ada suatu hal yang menghalangi mereka. Dan mereka sama sekali tidak dianjurkan merusak fasilitas umum karena itu tidak menjadi planning dari mereka gitu. Mereka hanya boleh melakukan sesuatu di mana itu menjadi penghalang bagi mereka. Kayak misalnya mereka demo di depan DPR, tapi dari pihak DPR tidak ada gubrisan atau tidak ada pihak yang keluar, mereka boleh merobohkan pagar karena pagar itu jadi penghalang mereka dengan DPR itu sendiri gitu. Terus apa sih yang perlu pelajar lakukan gitu kalau misalnya kita nih pengen terjun ke jalan gitu untuk membela keadilan juga? Nah, lebih baik menurut aku kita ganti nih niatnya dari demo jadi membantu pendemo. Contohnya kayak kita mengumpulkan dana untuk membeli alat medis gitu, untuk membantu korban-korban yang demo. Terus juga kita juga bisa mengumpulkan dana untuk membeli konsumsi, untuk membantu pendemo-pendemo yang mungkin kehausan atau mungkin kelaparan. Itu jauh lebih bermanfaat. Oke, segitu aja dari aku. Udah cukup lama ya aku udah tadi ngomong. Dan closing statement dari aku, kita sebagai millennials terus aware terhadap negeri ini, karena kalau misalnya bukan kita, siapa lagi gitu yang akan jadi penerus bangsa ini. Dan jangan lupa juga berbanyak literasi dan jangan asal berargumen. Kita harus tahu nih isi dari argumen kita apa. Kalau misalnya kita nggak tahu gitu, nggak apa-apa, karena we have to know our limits gitu. It's okay to say I don't know gitu, daripada nanti kita nggak tahu tapi kita berargumen, itu takut jatuhnya malah provokasi karena kita nggak tahu apa yang kita bicarakan. Itu aja sih guys. Semoga videonya bermanfaat dan sifatnya mengedukasi kalian. Maaf juga kalau misalnya ada kata-kata yang salah gitu. Ya udah, assalamualaikum guys.